Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah ya rabbal alamin. Buka kitabnya halaman 10. Ini habis liburan semester lagi salahnya nih. 2 bulan libur, 2 minggu libur udah kayak orang berapot. Buka ya halaman 10. Halaman 10. Yang kolom tuh, yang kolom 2 baris dari situ. Maka dengan 20. Maka dengan 22 aqaid. Itu kan yang kolom 2 baris di atas paling pojok kiri. Maka dengan 22 aqaid. Udah temu belum? Temu udah. Mau yang pojok udah ketemu siapa? Tajili. Udah ketemu belum? Halaman 10. 2 baris dari yang kolom tuh kan ada 3 kolom. Kolom pertama, ini bukan kolom berenang nih, yang kolom berenang lagi. Kolom pertama, kolom kedua, sama kolom ketiga. Itu kolom yang pertama paling bawahnya. Kalau dari kolom tengah 2 baris dari situ, dari atas, dari bawah. Maka dengan 22 aqaid ini dapat kenyataan. Lihat gak? Temu apa kagak? Ya pada keder aja nih, pada keder. Temu, temu. Oh itu di mah apal beda di mah. Iya di mah. Putar apalan dia. Dah temu ya. Tapi ketemu dah kalau 9 kagak berapa nih halaman doang. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan 22 aqaid ini dapat kenyataan bahwa tiap-tiap lain daripada Allah Ta'ala berkehendak kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana teratur sekalian itu di bawah ini. Jadi setelah kita mempelajari 20 sifat yang wajib bagi Allah, kemudian diperas lagi, kelompokin lagi kepada 5. Itu ada namanya sifat nafsiyah, ada namanya sifat salbiyah, ada namanya sifat ma'ani, ada namanya sifat ma'nawiyah. Itu ya, itu kan pengelompokannya tuh ya, dari 20 sifat wajib bagi Allah. Kemudian diperasin lagi, dikecilin lagi pada bagian terkecilnya. Kesimpulan daripada sifat 20 Allah itu atau sifat wajib bagi Allah itu adalah 2 ini nih yang bakal kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama itu yang kolom kanan, mustaghniyun an kulli ma siwahu. Artinya apa? Kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap lainnya. Allah itu kaya atau tidak butuh kepada selain dirinya. Itu. Yang kedua, kolom yang kedua, muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap lainnya. Artinya selain Allah, kita makhluknya ini butuh kepada Allah. Itu namanya peresan, hasil peresan daripada sifat wajib bagi Allah yang kemarin 20 itu ya, 2 peresan itu. Jadi inilah 2 pokok kita dalam beriman atau dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari masa kecil kita ngapalin tuh wujud qidamba wa mukhalafatul hawadisi qiyamuhum binafsihi sampai habis ya. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakal, liman. Udah sekarang baru ngaji ketemu tuh maknanya apa tuh? Artinya 2 ini.
Artinya daripada 20 sifat wajib bagi Allah itu yang udah kita hafal dari masih kecil adalah namanya tadi, Allah itu kaya daripada selain dirinya, dan selain Allah makhluknya butuh kepada Allah gitu. Jadi apa namanya tuh, kadang kita ngapalin sesuatu itu kagak mesti langsung paham hari itu juga, boleh jadi ntar kita baru baru yang ntar kalau pas sudah waktunya. Sekarang kita belajar matematika pusing kagak paham-paham, belum, siapa tahu ntar paham pas sudah SMP, pas sudah SMA gitu ya. Jadi belajar aja udah, jangan pakai minta putus sekolah atau kagak mau sekolah gitu. Kayak gini nih, ya kalau kita dulu ngapalin sifat wajib bagi Allah kan baru ketemu sekarang. Apa tuh? Yang tadi dua itu. Jadi kesimpulannya itu tadi, dari 20 sifat wajib bagi Allah, kesimpulannya dua ini nih ya, dua ini. Jadi Allah itu maha kaya dan kita hambanya maha butuh. Ini kemarin udah saya banyak nih, saya udah urain panjang lebar nih mengenai dua perasaan ini. Artinya Allah itu kaya, maha kaya, tidak butuh kepada selain dirinya, dan kita makhluknya itu yang maha butuh, yang butuh kepada Allah. Ayo ya. Iya begitu ya. Nah ini kita bahasnya dulu nih ya, bahas yang mustaghniyun an kulli ma siwahu. Nah itu kan kolom kebagi dua tuh ya, kolom kebagi dua, itu ke bawahnya tuh yang mustaghniyun an kulli ma siwahu tuh, ke bawahnya aja langsung pada kolom yang tiga yang gede tuh ya, pada kolom tiga yang gede. Yang pertama bacanya itu adalah tanazzuhu ta'ala anil agrodi. Artinya Allah itu suci daripada tujuan-tujuan. Allah itu suci daripada tujuan-tujuan. Artinya Allah itu tatkala ia berkehendak tidak butuh kepada tujuan ya. Allah menciptakan kita bukan berarti Allah mengambil untung daripada diri kita. Kita kan lemah, nggak bisa memberikan untung apa-apa buat Allah, sekalipun iman kita. Atau Allah menciptakan bumi misalkan gitu, supaya bisa menanam hasil panen bumi, itu mah kita, kang kebon atau segala macam, kang buah, kalau itu pantas. Tapi kalau Allah menciptakan bumi, semata-mata menciptakan, nggak ada namanya Allah itu mencari untung daripada ciptaannya atau daripada kehendaknya dia. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya disebut tanazzuhuhu anil agrad. Sebaliknya kita makhluknya butuh kepada tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, kayak orang nggak punya apa, nggak ada gairah hidup ya. Kalau ada tujuan, pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, malam ngopi, itu maksudnya ya. Tapi juga itu tujuan juga, namanya mikirin juga kehidupan ya, meskipun belum kepikiran. Itu kita makhluk sifatnya butuh kepada tujuan. Kita belajar tujuannya buat apa? Nilainya bagus. Kita kerja tujuan apa? Buat bisa mencukupi keluarga kita atau mencukupi dompet kita, gitu kan ya. Ya jam ya, jaga jam, iya aja ya aja dah gitu. Kalau kita makhluk begitu, butuh kepada tujuan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kagak butuh kepada tujuan. Mang Sapik nih nari dari pagi sampai malam, kan buat apa tuh? Buat kawin ya, ya kawin, tapi mah kan tujuan juga, semua butuh tujuan namanya itu ya, butuh tujuan, namanya tanazzuhu anil agrad. Kolom yang kedua namanya la yajibu, bacanya gitu, la yajibu alaihi fi'lu syai'in minal mumkinati wala tarkuhu. Artinya adalah tidak wajib atas Allah itu mengerjakan sesuatu daripada yang memungkinkan, dan tidak wajib bagi Allah meninggalkannya. Ini yang kemarin kita bahas pada bab namanya sifat jaiz bagi Allah. Artinya Allah itu boleh-boleh saja mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Allah mengerjakan, seorang hamba beribadah kepada Allah
bukan berarti kewajiban bagi Allah itu memberikan pahala kepada hambanya yang beribadah, tapi karena karunia maka diberikanlah dia sesuai apa yang dia kerjakan, namanya itu ya. Jadi nggak ada yang wajib buat Allah. Kalau kemarin yang saya sudah sampaikan, kalau ada yang wajib buat Allah, seakan-akan Allah ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh Allah? Kagak ada. Ya Allah nggak ada yang nyuruh. Dia berkehendak dengan sendirinya aja, gitu ya. Atau kemarin orang masuk surga, misalkan ada orang bejat gitu, ada orang kagak benar di dunianya, tapi tiba-tiba masuk surga. Itulah yang disebut dengan masuk surga karena rahmat, bukan karena ibadah atau amal. Boleh aja. Itu namanya fadlullah, karunia Allah. Tapi yang lebih ditekankan di sini adalah keadilan Allah dulu. Karena dia di dunia amalan dikit, maka ya dihisabnya juga lamaan dia. Nggak kayak orang-orang yang amalnya banyak, hisabnya juga bentaran. Itu kan namanya apa? Sifat jaiz bagi Allah. Jadi Allah mengerjakan sesuatu atau Allah itu tidak ada sesuatu yang mewajibkan kepada zatnya, semata-mata adalah semuanya karena boleh aja semuanya. Yang ketiga namanya la ta'sira li syai'in minal kainati, bacanya gitu, la ta'sira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Tidak ada yang memberikan dampak bagi sesuatu daripada makhluk-makhluknya, daripada segala macam makhluk-makhluknya dengan kekuatannya. Jadi pada hakikatnya makhluk itu gak punya kekuatan. Mau kita, mau gunung, mau laut, itu kan makhluk semua. Gunung meletus, siapa yang nyuruh? Emang dia sendiri yang mau? Allah yang nyuruh. Laut tsunami, emang siapa yang nyuruh? Emang dia sendiri yang mau? Allah yang nyuruh. Tanah longsor, emang dia mau sendiri? Kagak, ada yang nyuruh. Artinya segala macam kekuatan itu adalah semuanya karena Allah. Kalau Allah nggak izinin, kagak jadi. Wa hum bidarrina bihi bin ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah kamu wahai manusia sekali-kali dapat memberikan bahaya kecuali dengan izin dari Allah. Jadi jangankan naluri kita, kekuatan kita aja atau kekuatan makhluknya aja tuh nggak punya. Kenapa? Karena manusia itu emang diciptakannya dasarnya lemah. Dasarnya apa? Lemah gitu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Itu bahasa Quran tuh. Bahasa Quran udah Allah jelasin sendiri dalam Quran. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Lemahnya apa namanya? Lemahnya gimana? Semua aspek lemah kita. Dari masih kecil kita belum bisa jalan, diajarin jalan, ya. Belum bisa makan, disuapin. Belum bisa cebok, dicebokin. Itu kan lemah tuh dari kita kecil sampai kita udah umur 5 tahun, balita, sampai kita jadi orang remaja, dewasa, tua, kecil lagi, lemah lagi. Itu. Kalau lagi sakit kan kita kan rebahan aja di kasur, nggak bisa ngomong, lemah kan kita tuh. Jadi kagak bisa aktivitas gitu. Itu namanya kekuatan kita ada batasannya, nggak unlimited. Kalau Allah kekuatannya nggak ada habisnya dia mah, ya karena dia Tuhan. Kalau kita ada batasannya. Gitu. Jadi la ta'sira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Tidak ada yang dapat memberikan dampak bagi sesuatu daripada makhluknya dengan kekuatannya. Jadi kalau begini ya, manusia itu kalau kemarin kita pelajari itu namanya sifat kudroh ya. Sifat kudrohnya Allah tentang kekuasaan Allah, kita makhluknya itu nggak boleh merasa sombong karena pada dasarnya kita nggak punya kekuatan. Jadi banyak-banyak merendah kepada Allah dan banyak-banyak tawadu, rendah hati kepada manusia. Itu tuh namanya begitu. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berada di jalur kemanusiaan yang biasa aja, nggak berlebihan. Jadi kalau orang itu bisa memahami ini nih ya, bisa memahami yang ketiga ini, ya dia bakalan bersikapnya lebih bijaksana sama orang ya, meskipun dia punya kemampuan ya. Misalkan suaranya bagus, orang pinter, mukanya cakep, mukanya cantik yang perempuan atau segala macam ya. Kalau dia paham yang ketiga ini, kaidah ini,
jadi orang biasa aja. Kenapa? Dasarnya itu karena yang ngasih ini semua adalah Allah. Kul kullun min indillah. Itu kata Allah tuh dalam Quran. Kul kullun min indillah. Katakanlah semuanya ini dari Allah asalnya. Mau nikmat, mau kesehatan, mau rezeki, semuanya dari Allah asalnya dan bakalan balik kepada Allah juga yang ngasih begitu. Kan pernah saya pernah ceritain kan tentang Korun itu, bagaimana dia orang yang paling kaya di muka bumi ini. Sekarang siapa orang yang paling kaya? Bill Gates. Yang punya apa tuh? Yang punya Twitter siapa? Elon Musk. Iya benar ya? Ya Vick ya? Iya iya jadi ya. Elon Musk. Siapa lagi? Yang punya YouTube atau segala macam. Sekarang yang paling kaya orang siapa? Di sini siapa? Ya siapa tuh yang TikTok? TikTok apa namanya tuh yang Bitcoin apa? Ah? Iya, Timothy Ronald misalkan dia sekarang kan yang jadi role modelnya tuh. Gak ada apa-apanya, masih siapa? Masih Korun, jauh. William Korun. Yang kemarin saya ceritain tuh, yang dia punya apa? Punya kunci gudangnya aja, bukan nih belum isinya nih kita belum ngomongin isi gudangnya. Baru kunci gudangnya Korun itu yang angkat berapa orang? 40 orang. Baru kunci gudangnya tuh yang angkat berapa orang? 40 orang. Belum isinya, apalagi isinya. Bisa sekampung ngangkat. Itu Korun. Ya, Korun. Karena dia merasa kekayaan ini dari diri dia, ya akhirnya sombong dia itu. Sombong. Sombong, Allah balikin lagi, cabut hartanya. Miskin lagi. Kan gitu kisahnya. Tadinya Korun tuh miskin, dia jadi kaya. Kayaknya kenapa? Kaya gara-gara doanya Nabi Musa. Dikabul sama Allah, jadi kaya dia. Sehingga dia punya apa namanya itu kunci gudang yang angkat 40 orang. Begitu dia sombong, wah, orang paling kaya di muka bumi ini, nggak ada lagi yang paling kaya dari gua. Lagu ya, berbuat zolim segala macam, dicabut aja sama Allah, gampang aja buat Allah nyabut. Apalagi mandalan kita yang apa misalkan gitu, yang punya kemewahan, gampang aja buat Allah cabut. Makanya gampang harus kita tanamkan tuh namanya jiwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala diberi nikmat kita mengucap alhamdulillah. Dikasih musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Kalau nabi kita tuh tatkala dikasih nikmat alhamdulillah, tatkala dikasih musibah juga alhamdulillah. Itu nabi levelnya, nabi kita. Ada dalam hadis kata Nabi begitu. Nabi itu kalau lagi menerima nikmat mengucapnya alhamdulillah allazi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Itu ucapannya. Pada awal kan ini ucapan itu tadi. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Lagi alhamdulillah allazi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Sekali lagi alhamdulillah allazi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Itu dibaca kalau dapat kabar gembira. Kemarin tuh anak sekolah lulus sekolah ini, lulus sekolah ono, apa ucapannya? Alhamdulillah allazi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Pada hari ini kita udah gol berapa kali, misalkan poinnya bagi yang bekerja, yang ucapannya itu alhamdulillah allazi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Kata Nabi, barang siapa yang baca ini tatkala mendapat nikmat, niscaya Allah akan tambahkan nikmat dia pada hari itu. Itu rumusan namanya tuh. Kalau kita semakin bersyukur maka makin ditambah. Ditambahnya nggak mesti langsung blok. Kalau blok mah kagak ada usahanya, ntar kagak mau kerja lagi. Jadi begitu. Ditambah pelan-pelan atau dikasih keberkahan. Bentuk berkah itu maksudnya bentuknya dikit tapi jangkanya panjang. Itu berkah namanya. Bentuknya dikit atau nominal dikit tapi jangkanya panjang. Itu berkah begitu. Dikit kita dapat usahakan gitu tapi jangkanya panjang, itu berkah. Nah itu yang ketiga tuh ya, itu masuk pada pembahasan namanya mustaghniyun an kulli ma siwahu, bahwasannya kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap lainnya. Yang kedua, kolom yang kiri bacanya apa tuh? Muftakirun
ilaihi kullu ma adahu. Artinya berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap lainnya. Jadi kalau kita perasan kedua daripada sifat 20 itu adalah ini, muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap lainnya. Kita nih yang selalu berkehendak kepada Allah. Makanya ada sebutan namanya al-fakir, orang yang senantiasa butuh kepada Allah. Jadi fakir itu ada kalanya maknanya orang yang miskin atau orang yang fakir. Yang kedua, ada kalanya maknanya orang yang selalu butuh kepada Allah. Maka kita ya, karena kita merasa hambanya Allah, ya kita harus tanamin jiwa yang kedua ini adalah jiwa al-fakir, orang yang selalu butuh kepada Tuhannya, butuh kepada sandarannya. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita udah bisa begini nih, pelan-pelan kita misalkan senantiasa menanamkan jiwa butuh sama Allah gitu, butuh apa aja dah ya, bahkan butuh kepada hal-hal yang mustahil juga. Tapi kalau kita udah berpegangan pada Allah, ya minimal meskipun gak sekarang kita dapetin, nanti kita dapetin. Ya kan, doa itu kan 3 kan, yang sini pernah sampaikan juga, doa itu 3. Ada kalanya yang pertama dikabul langsung kontan, yang kedua ada kalanya yang pertama itu ada kalanya sebagai penghapusan dosa, yang kedua ada kalanya sebagai disimpan nanti di akhirat, yang ketiga langsung dikabul begitu. Yang paling tinggi yang dikabul. Jadi pertama yang dikabul dulu, yang kedua sebagai penghapusan dosa, yang ketiga disimpan nanti ibadah kita di akhirat gitu. Urusan duniawi juga nggak apa-apa kita minta sama Allah ya, urusan duniawi atau ukhrawi, tapi bagusnya duluin urusan ukhrawi kita. Apa tuh doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Begitu. Jadi urusan duniawi kita minta, urusan ukhrawi juga kita minta, bahkan kepada hal-hal yang mustahil minta gitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sifatnya adalah al-fakir, ad-dhaif, yang lemah, yang maha butuh. Terus kita ke 2 kolom nih ya, 2 kolom yang bawahnya tuh, ke 2 kolom yang bawahnya. Yang pertama bacanya hudusul alam bi asrihi, baharunya alam semesta atau yang ada di isinya, kita, makhluk, tumbuh-tumbuhan, sungai, itu namanya alam tuh. Itu adalah sifatnya baru. Artinya dia ada setelah tiada. Dia diciptakan setelah tiadanya. Tadi kagak ada kita, kalau kita hanya diada. Atau tumbuh-tumbuhan tadi nggak ada yang nanam jadi ada tuh. Itu namanya baharu, sifatnya baru. Yang kolom sampingnya yang kiri, la ta'sira li syai'in minal kainati bitab'ihi, bacanya. Artinya tidak dapat memberikan dampak bagi sesuatu daripada makhluknya dengan wataknya, tabiatnya, nalurinya. Kalau tadi yang kolom yang kanan itu kekuatannya. Yang kiri tabiatnya, wataknya, lebih rendahan lagi. Kalau kekuatan itu kita masih ada usaha buat ngelakuin, misalkan gitu. Misalkan kita mukul orang, itu ada kekuatan kita buat mukul orang. Kalau yang belah kiri ini kolomnya, jangankan kekuatan, watak kita aja kita nggak bisa memberikan apa-apa. Itu saking lemahnya kita tuh ya, saking lemahnya kita makhluk gitu. Saking lemahnya makhluk. Jadi jangan kata kekuatan, watak kita aja sebenarnya kita nggak bisa menguasainya, saking lemahnya. Kemudian artinya lagi bahwasannya 11 sifat di atas ini dengan segala lawanannya, beserta lagi dengan 3 aqaid dengan lawanannya, maka sekalian itu menyatakan bahwasannya kaya Tuhan Jalla wa Azza daripada tiap-tiap lainnya. Yang sebelah kirinya itu yang tadi muftakirun ilahi kullu ma adahu, artinya
bahwasannya 9 sifat di atas itu dengan segala lawanannya beserta 2 aqaid ini dengan lawanannya, maka sekalian itu menyatakan bahwasannya berkehendak kepada Allah Ta'ala oleh tiap-tiap lainnya. Itu muftakirun ilaihi kullu ma adahu, maha butuh. Kadang kita kadang juga ada namanya kita langsung butuh kepada Allah dan juga butuh kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, itu para kekasih-kekasihnya atau orang-orang soleh. Ya kita kadang-kadang butuh juga sama beliau itu buat nyari semberan, buat nyari setruman kepada Allah itu dari orang-orang soleh. Ya misalkan apa, mempunyai kebutuhan atau segala macam, kita memintakan atau ya konsultasi kepada beliau bagaimana anak urusannya, minta doa gitu ya biar digampangin. Itu namanya butuh secara nggak langsung kepada Allah. Jadi nyari setruman kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara semua makhluk yang paling dicintai siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering-sering kita menyebut namanya, mengirimkan Fatihah kepadanya. Itu namanya butuh kepada orang yang paling dicintai. Kapan-kapan nanti kita udah sering interaksi sama beliau dengan cara sholawat itu, dengan cara baca Fatihah itu, ya ntar lama-lama kita gampang aja, tiba-tiba urusannya lah gampang aja ini. Kenapa? Karena kita udah diberikan pandangan sama orang yang paling dicintai oleh Allah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman kan saya pernah waktu di grup saya sering share tuh kan, sehari jangan kurang daripada 100 selawat itu, ada selawat Jibril Shallallahu Alaihi Muhammad itu pagi dan sore. Kalau udah kuat tambahin lagi 313, pagi 313, sore 313, itu selawat. Apalagi tuh yang saya udah kasih tuh, ya dibaca itu ya, dibaca. Habis sholat tuh yang saya kasih, baca alam nasr 7 kali, baca doa Allahumma aghnini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman 7 kali. Itu amalia atau wiridan sehari-hari yang kita baca itu semuanya ya semata-mata buat kembali kepada kita sendiri, buat apa aja itu bisa kita pakai ya. Selawat pagi 100 atau 313 kalau yang kuatan pagi dan sore. Tiap habis sholat itu baca alam nasr 7 kali sama doa Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Habis subuh baca alam nasr 7 kali, baca doa 7 kali. Habis zuhur baca itu 7 kali. Habis asar baca 7 kali. Habis maghrib 7 kali. Isya 7 kali. Insyaallah semuanya gampang urusan dah ya, beneran. Dan namanya kita menanamkan sifat merasa butuh kepada Allah melalui kalamnya. Kalau tadi alam nasr, kalau selawat itu kita merasa butuh kepada Allah melalui makhluk yang paling dicintainya, selawat gitu. Atau yang di kertas tuh, yang di sini, yang pagi sore tuh ya, yang baca zikir pagi sore boleh juga itu dibaca ya. Jadi sekarang kalau udah banyak kan tuh ya di di online tuh tasbih-tasbih yang digital, mau yang pencet, apa yang sekarang pakai cincin tuh, yang mahalan dikit, yang 200.000 harganya tuh, beli dah tuh, ya tabung dikit-dikit, kemana tempat kita bawa itu, dan mereka agak, ya kalau misalkan lagi di motor kan tangan kiri bisa tuh dipakai sembari nyetir. Kata orang lu kayak bener banget, lu biarin mau apa, orang begini adanya, itu kan dikata kayak bener banget, emang kita pakai bener kan, iya, biarin aja orang mau apa kek. Itu sekarang itu yang kalau kita malu misalkan bawa tasbih yang diputer gitu kayak gitu misalkan, ya sekarang ada alternatifnya itu ya, bawa tasbih yang digital kita ada tempat itu lagi mau kuliah, mau sekolah, mau kerja ya sambilan kan. Kalau yang kerjanya naik busway kan bisa sekalian nunggu busway kan lama tuh, misalkan 10 menit ya dapat berapa itu kalau sholawat itu Allahumma sholli dapat 1.000 itu bisa ya begitu. Jadi kita jalan ingat sama kita jalan sholawat di kendaraan sholawat, nyampe tempat juga sholawat gitu. Dan namanya kita menanamkan sifat butuh kepada makhluk yang paling dicintainya supaya mencari sambaran kepada
Tuhannya atau Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap gak nih begitu ya? Siap, amalin ya, amalin pelan-pelan dikit-dikit yang kita mampu. Makanya saya kasih dikit-dikit aja, selawat 100 pagi sore itu, supaya bisa diamalin dikit-dikit. Sama juga yang sekolah ya, abiyu, taki, ajam, sabar babam, sajili, itu pelan-pelan ya, pelan-pelan di diamalin. Mau sekolah ya, habis makan sarapan baca salawat dulu, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, itu pelan-pelan ya. Dari mulai sekarang dibiasain, biar udah aja nanti gampang lancar. Allah alam bisawab, tanbihun, tanda itu ya, halaman 11.